Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Pak Tejos. Dan kali ini saya mau membahas soal skill itu ya. Nggak tahu saya di suara ini kedengeran nggak suaranya Bilal. Dia baru main mobil-mobilan. Nggak apa-apa ya, buat backsound aja biar lebih estetis. Wah, biar lebih musikal itu, karena suara bayi itu, suara anak-anak tuh musikal. Kenapa mas? Mas? Kenapa? Ya wis kayak main lagi. Nah, ini soal skill itu. Jadi aku mau cerita itu ya. Beberapa waktu yang lalu, seminggu yang lalu atau 9 hari yang lalu itu ya, awal Mei itu aku ikut kelas menulis, kena kelas menulisnya Mas A.S. Laksana. Hal itu tak ikuti itu ya, karena diriku ini mempertanyakan apakah aku benar-benar bisa nulis gitu. Aku gawe buku, wis menyelesaikan studi beberapa jenjang gitu loh ya. Terus sering nulis jurnal itu. Tak kira aku bisa nulis. Ternyata belum. Ingat ya, kukira diriku sudah bisa menulis, tapi ternyata jauh dari kata bisa. Mungkin pernah bisa jadi gitu kan. Oke. Nah, akhirnya aku ikut itu nulis 30 hari menulis. Ini aku sambil lihat materinya itu ya. Jadi tajuknya apa sih ini? 30 hari menulis atau menggambar dengan menulis gitu. Kayak menggambar dengan kalimat atau apa itu. Aku agak-agak tapi sekitaran itulah nama kelasnya itu. Nah, aku deg-degan ini menanti kelas pertama. Nah, pas kelas pertama itu muncul sekitar jam 3-an sore itu ya. Jadi soalnya tuh selalu dikasih materi dan soal tuh selalu dikasih setiap jam 3 sore itu via email. Nah, yang pertama itu beliau menyuruh untuk menyalin. Wah, ilmu baru lagi teman-teman, menyalin tulisan. Lalu aku langsung buka novel Sampar karyanya Albert Camus. Tak salin itu bagian 1 atau bab 1-nya tak salin. Kurasa aku memperbaiki beberapa kalimat terjemahan yang sulit dimengerti gitu. Ternyata menurut Mas Sula atau Mas A.S. Laksana, yang namanya menyalin itu juga bermanfaat banget gitu. Kita jadi memahami struktur tulisan si penulis gitu. Jadi kalau misalnya mau tulisannya bagus, tips dari beliau adalah menyalin tulisan dari seseorang yang kamu jadikan acuan gaya menulismu gitu. Pernah dengar Pak Juli Jatipambudi, kurator ya. Beliau itu pernah cerita bahwasanya tulisan beliau tuh dari Sanento Yuliman. Terus Ronika Pratama itu banyak membaca dari Gunawan Muhammad gitu. Terus Cak Nun, beliau juga baca, si Roni itu juga baca Cak Nun, temanku itu yang pernah ngisi di podcast soal menulis tuh ya. Dan Mas Sula sendiri, Mas A.S. Laksana itu juga banyak dipengaruhi oleh karya-karya dari peraih Nobel. Salah satunya adalah Ernest Hemingway dengan The Old Man and the Sea. Nah, pasti kalian pernah baca novelnya kecil ini. Ini kebetulan baru tak coba untuk tak salin ulang gitu ya teman-teman ya. Ternyata menyenangkan sekali menyalin tuh. Nah, ini menyalin tuh ternyata juga bisa membuat kita tuh semakin paham jane itu yang diomongkan si penulis itu apa. Nah, ini bisa jadi
bisa kalian jadikan pertimbangan ketika kalian tuh nggak mudeng, misalnya teorinya Pierre Bourdieu atau Derrida atau René Descartes atau Foucault atau apa yang lain sebagainya itu, tokoh-tokoh. Jadi bisa kalian awali dengan menyalin terus menyalin baik, kalian resapi perkataannya, perkalimatnya itu akan lebih masuk gitu ya. Nah terus apa meneh ya iki ya. Jadi pas tulisannya masuk yang materi pertama tuh tulisannya gini, belajar menulis seperti orang-orang abad ke-18. Nah dengan cara menyalin itu bisa memperbaiki gaya penulisan, memperbaiki pilihan kata dan sintaksis jenengan gitu ya, terus juga meningkatkan keterampilan dalam menyusun paragraf. Dan memang ketika menyalin itu terasa meditatif gitu loh, jadi monggo kalian coba itu. Lalu selanjutnya juga membuat kalimat yang simpel, jernih gitu, seperti sebuah kebenaran. Jadi menyusun kalimat atas dasar penempatan kata-kata dan tanda baca di tempat yang tepat dan benar. Banyak banget tak jumpai ketika mengoreksi itu ya, tulisan silakan itu pakai H, silahkan, padahal kan silakan. Terus ada juga di yang kapan dipisah kapan disambung ngono ya isik nggak paham itu ya, padahal itu adalah kemampuan yang sangat mendasar. Memang menulis itu sangat kelihatannya simpel tapi rumit gitu ya, banyak detail-detail yang harus diperhatikan. Kita harus benar-benar, pikiran kita harus benar-benar fokus loh. Karena apa? Karena menulis sih koyok memindahkan diri kita ke dalam sebuah media kertas itu ya. Dan ketika orang lain baca tuh, orang lain ini so mikir ke, bayang ke apa yang kita pikirkan gitu kan. Sangat sulit bro. Nah terus ini diajarin kalimat yang baik itu juga ya. Ternyata banyak banget yang diriku nggak paham sama sekali gitu. Nah jangan-jangan selama ini sesuatu yang menurut kalian itu udah kalian pahami, kalian bisa itu jadi kalian ini urung ngopo-opo, bisa toh gitu. Terus juga ini ya, membuat penggalan kalimat panjang menjadi lebih simpel. Yo angel tenan nih. Bisa tapi sulit ya. Terus mengubah kalimat yang simpel menjadi lebih pretensius. Wah, ternyata luar biasa. Sangat salut aku sama teman-teman yang dari bahasa itu ya. Terus menciptakan satu monster atau karakter imajiner yang bisa memberikan efek, yang bisa hidup di benak pembaca. Wah, kuyo angel pol itu ya. Selanjutnya lagi ada juga kalimat kumulatif gitu ya. Ada kalimat induk dan frase-frase penjelasnya gitu ya. Ada kalimat periodik, ada kalimat yang memberikan kejutan-kejutan. Itu ternyata dipelajari. Tidak bisa dengan serta-merta mak bedunduk kita bisa itu. Ya mungkin hanya 1% di dunia ini yang bisa kayak gitu itu. Terus kalimat yang bercerita gitu ya. Kita kan ngerasain ya teman-teman, ketika kita bercerita sama orang itu iso ngalir, tapi apakah bisa sebegitu mengalirnya ketika kita menulis? Kan susah kan. Itu kadang kalian ngechat lewat chatting aja ada teman, "Ih maksudnya apa toh? Maksudmu apa toh?" Gitu. Terus apakah itu sebuah cerita atau itu hanya menyampaikan sebuah berita? Wow, itu juga menarik ini, menarik banget. Terus juga kekuatan kata lah, seberapa banyak kita itu memiliki kekuatan kata, seberapa besar peluang kalimat yang kita ciptakan, kata-kata yang kita pilih itu bisa memengaruhi oleh orang lain gitu kan, dan banyak lagi. Jadi
ini juga, nah ini cuma awalan itu ya. Seberapa besar sih kita itu sebenarnya sudah bisa? Atau kan berkaca dari pengalamanku yang kurasa aku itu bisa nulis, tapi ternyata tidak. Jangan-jangan itu juga berlaku dalam diri kalian. Jangan-jangan yang selama ini kalian rasa itu kalian udah bisa, udah mahir, jadi kalian tuh belum apa-apa. Ya bisa bisa diibaratkan, mungkin ketika kalian tuh merasa bisa, kalian tuh berhenti gitu. Jadi kalian tuh tadinya belajar itu ya, terus ketika kalian merasa udah bisa, kalian tuh berhenti. Jangan-jangan kalian tuh berhenti ketika kalian menganggap kalian tuh udah bisa. Dan tapi ingat, ini selalu tak sampaikan di kelasku ya. Tapi ingat, ketika kalian berhenti, ada beberapa hal yang selalu berjalan. Yang pasti adalah waktu. Waktu itu nggak pernah berhenti. Dan jangan-jangan ketika kita itu berhenti, ada pula yang terus berjalan seperti halnya waktu. Yaitu adalah rasa ingin tahu dari orang lain, atau orang yang ingin melampaui diri kita, atau orang yang termotivasi dari kita gitu loh. Jangan salah loh teman-teman. Lu kira lu pakai lu situ kira lebih asik ya daripada lu kira ya. Situ kira kamu kira kamu tuh nggak punya fans, kamu tuh nggak punya hater, kamu tuh nggak punya kamu tuh nggak bisa menginspirasi, kamu tuh bukan motivator. Jangan seperti itu. Pasti ada orang lain tuh yang ingin melampaui dirimu. Pasti ada orang lain yang ingin pasti ada orang lain yang termotivasi atas dirimu gitu, dan ingin melampaui, ingin belajar sepertimu, ingin menyamaimu, dan syukur-syukur bisa melampaui. Pasti ada orang kayak gitu. Dan ketika kamu tidak merasakan itu karena terkurung dengan cara aku kira ono sing apik sekawakku itu ya, akhirnya kamu meratapi itu dan kamu tidak berjalan, kamu tidak bergerak, ya oke, kamu akan terlampaui oleh dia gitu loh. Maka belajar terus gitu ya. Nggak ada alasan untuk tidak belajar, tidak ada alasan untuk tidak gelisah, tidak ada alasan untuk tidak ada alasan untuk berpuas diri gitu. Puas boleh, tapi hanya untuk menjadikan itu sebagai checkpoint. Artinya checkpoint adalah ya kayak game. Checkpointnya di sini nih. Kamu dari sini, kayak Sonic gitu. Game Sonic di Sega itu. Ya, kamu di sini adalah masuk ke duri-duri gitu ya. Sonic kan ada twing gitu, akhirnya game over itu ya. Kamu cukup mengulangi dari checkpointmu ini, tidak perlu mengulangi dari checkpoint dari start awal. Lah, kamu berikan pencapaianmu itu sebagai checkpoint dalam hidupmu. Jadi misalnya kamu jatuh, tidak perlu mengulangi dari awal gitu. Cukup cari pencapaian terdekat dan mulailah dari situ. Ya kayak misalnya kamu udah ngerjain 10 soal, kamu udah ngerjain dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di nomor 9 kamu salah. Ya nomor 9 yang harus kamu perbaiki. Gitu kan? Tidak perlu dari nomor 1 toh. Ya seperti itu. Jadi itu teman-teman ya. Teruslah belajar. Kamu berhenti belajar, kurasa itu adalah kiamat kecilmu. Gitu. Sampai tua pun kita harus terus belajar. Oh iya, terus akhirnya aku mulai baca-baca terus akhirnya aku membeli buku ini nih. Memikirkan kata. Wow, iki asik banget ini. Baru datang tadi kalau ini ya. Nih, tak tulis. Ini nih. Buku ini datang di waktu yang tepat. Terima kasih istriku, terima kasih Bilal. Sekarang ku pakai momen ini, yaitu Juni 19 sampai Mei 20, untuk menjadi sebuah momentum dan mulai bekerja keras mulai detik ini. Bekerja sangat keras untuk menuju salah satu kampus yang tak pingin untuk ngajar ya, gitu kan ya itu. Nih,
13 Mei. Ini video ini tak buat 13 Mei. Tapi publishnya tak jadwalkan kapan buh lah. Itu ya. Nih. Tak waca tenanan ini. Aku soalnya pengen bisa nulis, pengen banget bisa nulis. Dan pengen banget aku bisa hidup 400 tahun lagi dengan cara apa? Dengan cara tulisanku masih tetap dibaca itu. Semoga bukuku terbit di tahun 2020 ini ya. Jadi buku terakhirku terbit itu tahun 2015. Kurang nulis buku yang sendiri loh, bukan buku yang nulis bareng-bareng. Gitu teman-teman, jadi tetaplah belajar, jangan pernah puas, apalagi kamu masih mahasiswa dan itu adalah momen-momen yang sangat enak untuk belajar. Gak usah terlalu melihat orang lain, ingat di renungan ringan yang pertama ya, jangan terlalu melihat orang lain, lihatlah pada dirimu sendiri, fokuslah terhadap pencapaian yang sudah kamu capai gitu. Karena kalau kamu itu melihat orang lain, sampai mati pun kamu tidak akan bisa bersyukur. Nek misalnya kamu melihat orang lain, itu semua pencapaian yang udah kamu raih itu hanyalah akan menjadi sebuah sampah itu teman-teman. Jadi kue fokus waru dirimu sendiri, lihat orang lain boleh tapi hanya sekejap, hanya sebagai pemandangan aja, dan itu sebagai sebuah motivasi dari diri kalian gitu ya. Kesuksesan orang lain boleh dilihat, apalagi kesuksesan sahabat itu, karena apa, sahabat tidak akan pernah ada yang namanya rasa iri, gengsi untuk mengakui dirimu lebih hebat, untuk mengakui dirinya lebih hebat itu, karena itu sahabat itu tidak akan pernah ada rasa loro hati lah, ngono lah nek menurutku gitu ya, itu nek menurutku gitu aja teman-teman, karena ini baru pengantar lagi. Selamat menikmati, dan tentunya banyak kurangnya saya mohon maaf dan tolong dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.